Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dua materi pada bab 11 dan 12 dengan materi pengukuran variabel, definisi operasional, dan penskalaan reliabilitas dan validitas yang disusun oleh saya sendiri, Didi Takwijudin, kemudian rekan saya Halisa dan David Irwanto. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama yang berkaitan dengan pengukuran variabel. Di sini pengukuran adalah penempatan angka atau simbol lain untuk ciri-ciri suatu objek sesuai dengan rangkaian peraturan. Nah, untuk dapat mengukur ini tentu saja diperlukan suatu objek dari objek tersebut dan juga dibutuhkan seorang yang menilai atau peneliti. Untuk definisi operasionalnya, terlepas dari kurangnya alat pengukur fisik untuk mengukur variabel yang lebih tidak jelas, ada cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan jenis variabel ini, yaitu menguraikan ide atau konsep abstrak menjadi sikap dan karakteristik sehingga membuat hal tersebut dapat diamati. Setelah diuraikan tersebut, maka peneliti bisa melihat dimensi perilaku, aspek atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep yang sudah diuraikan tersebut. Selanjutnya adalah operasionalisasi, dimensi dan elemen. Sebuah contoh ide dengan lebih dari satu dimensi itu adalah agresi, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu agresi verbal. Agresi verbal ini bisa berupa serangan yang bersifat kata-kata. Kemudian agresi fisik bisa dilakukan dengan cara melempar benda, memukul dinding, atau menyakiti orang lain secara fisik. Jika ide tersebut memiliki lebih dari satu dimensi, maka harus dipastikan bahwa pertanyaannya yang secara tepat mewakili area ini akan bisa dimasukkan ke dalam pengukuran tersebut. Selanjutnya adalah motivasi pencapaian. Motivasi pencapaian ini adalah menggunakan kurva tulisan atau literatur untuk menemukan apakah terdapat ukuran yang sudah ada untuk konsep tersebut. Baik itu dari jurnal ilmiah dan buku panduan skala merupakan sumber penting untuk ukuran yang sudah ada. Terdapat 5 karakter umum dari dimensi dan elemen motivasi pencapaian. Yang pertama adalah mereka digerakkan oleh pekerjaan, yaitu mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk memperoleh kepuasan atau tujuan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua adalah banyak dari mereka yang secara umum tidak memiliki suasana hati untuk bersantai dan mengarahkan perhatian mereka untuk hal-hal lain selain aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, karena mereka ini selalu ingin mencapai dan menyelesaikan tujuannya, maka biasanya lebih memilih untuk bekerja sendiri dibandingkan dengan orang lain karena merasa yakin dengan dirinya sendiri. Nah, karena sifatnya mereka ini adalah selalu tertuju pada pencapaian, maka biasanya lebih menyukai pekerjaan yang menantang daripada sesuatu yang lebih mudah dan biasa. Tetapi mereka tidak mau mengambil pekerjaan yang terlalu menantang karena harapan. Kemungkinan ini terjadi karena untuk prestasi dan pencapaian dalam pekerjaan semacam itu akan rendah. Dan pada akhirnya mereka akan selalu ingin mengetahui sejauh mana kemajuannya, bagaimana mereka dalam pekerjaan selama mereka melakukannya, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana pendapat orang-orang tertentu ataupun kolega tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Tinjauan definisi operasional. Operasionalisasi ini diperlukan untuk mengukur konsep yang abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Variabel yang digunakan adalah variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan, sehingga mudah diukur dengan pertanyaan langsung dan sederhana dan tidak perlu dioperasikan. Kemudian dimensi internasional dan operasionalisasi. Nah, untuk penelitian-penelitian yang sifatnya itu transnasional, sangat penting untuk diingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan makna yang berbeda dalam kebudayaan yang berbeda pula. Jadi tidak bisa diartikan sama sikap yang kita anggap baik di sini dengan sikap yang kita anggap baik di daerah lain. Maka dari itu perlu dilakukan adalah
mencari bantuan dari sarjana lokal untuk mendefinisikan secara operasional konsep-konsep tertentu ketika melakukan penelitian lintas budaya dan lintas negara. Selanjutnya untuk pembahasan pada bab 12, di sini ada penskalaan, reliabilitas dan validitas. Untuk skala sendiri bermakna sebagai sebuah mekanisme yang digunakan oleh individu untuk membedakan satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian skala ini dibagi menjadi 4 jenis secara dasar, yaitu yang pertama adalah skala nominal. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal dan skala interval, dan yang terakhir adalah skala rasio. Skala nominal di sini mengkategorikan individu atau objek ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif, dengan cara memberikan kemungkinan kepada peneliti menempatkan subjek pada kategori tertentu sesuai dengan karakteristik dari kategori tersebut. Misalnya, untuk mengukur variabel umur, maka kategorinya adalah tua dan muda. Kemudian untuk skala ordinal lebih spesifik dari skala nominal karena selain mengkategorikan variabel juga dilakukan pengurutan kategori ke dalam beberapa cara. Dibandingkan dengan skala nominal, skala ordinal ini menyediakan informasi yang banyak terkait dengan persentase atas variabel yang dipilih. Namun, skala ordinal tidak memberikan indikasi mengenai besarnya perbedaan antar tiap tingkatan. Kekurangan ini nanti diatasi oleh skala yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, untuk kekurangan dari skala ordinal tadi dilengkapi oleh skala interval ini, di mana skala interval memungkinkan peneliti dalam melakukan tindakan operasi aritmatika berdasarkan data yang diperoleh dari responden, sehingga dia bisa membantu dalam menghitung rata-rata hitung atau mean, kemudian standar deviasi respon terhadap variabel yang digunakan. Skala interval ini tidak hanya bersifat mengurutkan atau menentukan urutan kelompok serta mengukur besaran perbedaan preferensi antar individu atau kelompok tersebut, tapi juga dia menekankan pada nilai aritmatik. Maka skala interval lebih kuat dibandingkan skala sebelumnya, yaitu skala nominal dan ordinal. Kemudian skala yang keempat atau yang terakhir adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini lebih menekankan proporsi dalam perbedaan, sehingga tidak hanya mengukur besaran perbedaan antar titik pada skala. Skala rasio ini bersifat win-win absolut, jadi dia mencakup semua komponen skala nominal, ordinal, dan skala interval. Ya baiklah, untuk pembahasan selanjutnya di tinjauan skala akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara David Irwanto. Saya persilakan. Dari 4 jenis skala yang ada tadi juga menyoroti hal-hal yang berbeda juga. Di antaranya skala nominal lebih kepada perbedaan klasifikasi, skala ordinal menekankan pada penyediaan informasi tambahan, skala interval saling mengurutkan namun juga memberi informasi perbedaan variabel, sementara skala rasio memberikan informasi mengenai proporsi suatu variabel dalam penelitian yang dilakukan. Ada beberapa peringkat dalam skala, yang mana yang pertama skala dikotomi. Skala ini digunakan untuk memperoleh respon dari responden dengan memberikan jawaban ya atau tidak. Yang kedua, skala kategori digunakan untuk memperoleh respon tunggal dari responden atas pilihan respon yang disediakan. Kemudian skala diferensial semantik digunakan untuk memperoleh respon terhadap objek tertentu dengan melakukan plotted untuk mendapatkan ide responden. Kemudian skala numerikal yang digunakan untuk memperoleh respon dengan memberikan skala berupa angka dengan kata sifat berkutub kedua ujungnya. Kemudian skala peringkat terperinci yang mana digunakan untuk dengan dasar skala numerikal dengan titik panduan sesuai dengan keperluan dalam penelitian. Kemudian skala Likert. Nah, desain ini untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik. Dan yang terakhir skala peringkat jumlah konstan atau tetap. Nah, biasanya digunakan menggunakan desain di mana responden diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin
yang diberikan ke berbagai item. Selanjutnya kita masuk kepada dimensi skala internasional. Nah, yang dimaksud dengan skala internasional yaitu penelitian yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai negara yang berbeda dalam hal kecenderungannya mereka untuk menggunakan ekstrim dari skala rating dan untuk merespon dengan cara yang diinginkannya. Nah, temuan ini menggambarkan bahwa menganalisis dan menafsirkan data yang dikumpulkan di beberapa negara merupakan suatu usaha yang sangat menantang dilakukan. Kemudian kita masuk kepada ketepatan ukuran. Ketepatan ukuran dapat dilakukan dengan menggunakan analisis item terhadap respon atas pertanyaan yang mengungkapkan variabel dummy, kemudian keandalan dan validitas ukuran yang dilakukan. Kemudian kita masuk kepada analisis item, yang mana analisis item dilakukan untuk melihat apakah item dalam instrumen memang sudah seharusnya berada dalam instrumen atau tidak untuk membedakan subjek yang total skornya tinggi dan subjek yang total skornya rendah. Selanjutnya kita masuk kepada validitas. Validitas maksudnya adanya pendalaman persoalan otentisitas hubungan sebab dan akibat dan generalisasinya untuk di lingkungan eksternal. Nah, ada beberapa jenis uji validitas yang digunakan untuk menguji ketepatan, diantaranya yang pertama validitas isi, yaitu memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili dalam mengungkap sebuah konsep. Yang kedua, validitas berdasarkan kriteria, yaitu terpenuhinya jika pengukuran membedakan individu menurut suatu kriteria yang diharapkan diprediksi. Dan yang ketiga, validitas konsep, yang mana menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran cocok dengan teori yang didasari desain tes. Dan hal tersebut dapat dinilai melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kemudian kita masuk kepada keandalan. Keandalan memperlihatkan penelitian bebas dari kesalahan sehingga menjamin pengukuran yang konsisten antar lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi di mana instrumen mengurup konsep dengan menekankan yang pertama stabilitas pengukuran, yang kedua keandalan tes ulang, yang ketiga keandalan bentuk paralel, keempat konsistensi ukuran internal, yang kelima keandalan konsistensi antar item, dan yang keenam keandalan belah dua. Yang dimaksud dengan keandalan belah dua di sini yaitu mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Selanjutnya masuk kepada pengukuran skala reflektif versus normatif. Dalam skala reflektif, yaitu item atau keseluruhan item diharapkan untuk dapat terkorelasi. Sedangkan dalam skala normatif digunakan ketika membangun pandangan yang jelas atas indikatornya, atau skala yang berisi item yang tidak selalu berhubungan. Itu disebut dengan skala normatif. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.